Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba episode 28. Dengan saya Adinda Aulia Harisma, hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif, dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Pada podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik nih, yakni tentang dunia konseling yang ternyata tidak melulu hanya tentang curhat, tapi ternyata lebih dari itu. Maka dari itu pada podcast kali ini kita akan menghadirkan Kaprodi Bimbingan Konseling Islam yakni Ibu Hana Atia Akhzalini MSI. Langsung aja kita sambut. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam Mbak Dinda. Ya, bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa ya Bu. Oke, Masya Allah Bu Hana. Bu Hana sudah berapa lama Bu berada di Unisba? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun? Iya, jadi sejak awal mula berdirinya FAI atau Fakultas Agama Islam, yang salah satu prodinya adalah prodi kami, Bimbingan Konseling Islam. Oke, kalau menurut Bu Hana sendiri ya, apa maksud dari bimbingan konseling, Bu? Ya, jadi bimbingan konseling itu adalah suatu proses layanan pemberian bantuan kepada individu untuk bisa lebih memahami dirinya, kemudian juga menggali potensi individu tersebut, serta bagaimana individu ini dapat bertahan di tengah tantangan dinamika kehidupan. Seperti itu. Berarti kalau ada masalah itu bisa dibantu dengan orang yang ahli dalam bidang konseling itu ya Bu ya? Ya, betul. Oke. Kalau saya juga penasaran Bu, berarti dari pendidikan Ibu sendiri juga berfokus pada bimbingan konseling ya? Iya, jadi latar belakang pendidikan saya S1 di bidang bimbingan dan konseling, kemudian saya lanjutkan di bidang psikologi, yang keduanya saling berkaitan, seperti itu. Baik Bu. Apa yang membuat Ibu tertarik Bu dengan dunia konseling? Nah, jadi yang membuat saya tertarik pada awalnya adalah ketika saya mempelajari psikologi dan juga bimbingan konseling, di mana di situ banyak kita pelajari psikologis individu yang ternyata setiap individu itu memerlukan tempat untuk dalam tanda kutip curhat. Nah, tapi adalah yang dia perlukan tempat yang aman, kemudian terarah, serta dia bisa menggali potensi atau bisa menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya itu. Seperti itu. Itu berarti awal mula Ibu tertarik ya? Ya. Dari dunia psikologi tadi? Iya, jadi ketika konseling itu adalah hal yang sangat menarik ya, tidak hanya sekedar mendengar ya, namun di dalamnya kita banyak belajar bagaimana kita bisa menjadi cahaya bagi diri kita maupun cahaya bagi orang lain, seperti itu. Itu lebih ke banyak memahami diri, banyak memahami orang lain juga, begitu ya Bu ya? Begitu. Nah ini Bu, ini yang sering dianggap orang-orang tuh gini, kalau konseling itu hanya sekedar curhat gitu kan Bu, padahal kan ternyata lebih dari itu ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu kepada Sobat Unisba? Iya, beberapa pandangan umum mungkin berpikir seperti itu ya. Sejatinya bimbingan dan konseling Islam khususnya itu memiliki jangkauan yang lebih luas. Ya, jadi ketika kita mendengarkan permasalahan maupun apa yang disampaikan orang lain kepada kita sebagai konselor, itu ada teknik-teknik tertentu ya, yang di dalam teknik konseling itu ketika kita membantu konseli atau klien ini menyelesaikan permasalahannya, ya. Jadi tidak hanya membantu memberikan solusi, tapi di mana kita itu berusaha agar klien ini bisa menemukan kekuatan dalam dirinya, seperti itu. Kan biasanya kalau curhat itu pahaman orang ya Bu ya, itu kayak ya udah, kita berarti kalau dia cerita kita harus memberikan solusi, padahal nyatanya kan tidak seperti itu. Iya, solusi terbaik itu adalah dari diri klien itu sendiri. Sebenarnya begitu. Kita memberikan arahan bagaimana klien ini mampu untuk menemukan kekuatan itu, seperti itu. Nah, selain itu setelah proses konseling tentu jika dibutuhkan ada assessment apabila dibutuhkan oleh klien gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang ada dalam proses konseling ini, begitu. Oke.
Kalau tadi kan kita membahas tentang bimbingan konseling secara umum ya Bu ya. Iya. Kebetulan Bu Hana Iya. juga merupakan kaprodi dari bimbingan konseling Islam, salah satu prodi yang ada di Unisba Blitar. Perbedaan antara bimbingan konseling umum dengan konseling Islam itu Bu. Oke, jadi bimbingan konseling dengan bimbingan konseling Islam itu serupa namun tak sama gitu ya. Serupa. Sama-sama konselingnya Iya, itu tadi. betul. Namun dalam bimbingan konseling Islam kita mengintegrasikan keilmuan antara pengetahuan ilmiah itu dengan nilai-nilai Islami. Begitu. Jadi ketika kita memberikan penguatan atau kita memberikan proses layanan kepada konseli atau klien, nah ini tidak hanya dari sudut pandang keilmuan ilmiah, tapi juga dari segi spiritual, begitu. Jadi kita usahakan klien ini mendapatkan solusi serta juga semakin menguatkan keimanan serta ketakwaannya, begitu. Kalau Bu Hana sendiri apa sudah pernah Bu, kedatangan klien gitu ya? Bu Hana sebagai konselor kedatangan klien yang butuh tempat curhat begitu? Sudah. Ya, jadi sering dan banyak sekali permasalahan-permasalahan klien, apalagi di era saat ini yang semakin banyak dinamika kehidupan, kemudian permasalahan terutama setelah COVID. Ini kayaknya semakin parah setelah COVID. Jadi masalah-masalah psikologis itu juga semakin meningkat. Oleh karena itu, disinilah peran kita sebagai konselor itu untuk memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat. Ini saya juga penasaran ya Bu ya, apakah sebagai seorang konselor itu harus memiliki aura yang positif, harus selalu charming di depan konseli atau bagaimana Bu? Oke, jadi sebagai konselor tentu harus bersikap yang profesional ya. Namanya kehidupan pasti tidak selalu mulus gitu ya. Sebagai konselor pun pasti juga pernah menghadapi fase-fase yang sulit gitu ya. Nah, tapi ketika dia pada menghadapi konseli atau kliennya, tentu dia harus profesional. Jadi harus bisa bersikap profesional, kemudian menghadapi klien dengan baik ya. Jadi bisa memisahkan antara permasalahan pribadi dengan permasalahan klien ya, begitu, seperti itu. Kalau permasalahan umum kan kalau kita cerita kepada siapapun ya mungkin kebanyakan orang Bu. Kalau kita mendengarkan cerita, banyak sekali orang-orang tuh malah membandingkan antara masalah dia dengan masalah kita sendiri. Apakah itu menurut Ibu sendiri itu benar atau kurang pas gitu Bu? Iya, jadi ketika kita itu kan ketika curhatan dengan selain konselor ya mungkin. Nah, tujuannya bisa saja kita kan dari dua sudut pandang. Bisa saja tujuan dari lawan bicaranya tersebut itu adalah untuk memberikan motivasi. Namun penerimaan dari konseli tadi itu adalah berbeda. Nah, maka dari itu ketika ada sesi konseling dengan konselor, pasti seorang konselor sudah mempertimbangkan apa yang akan disampaikan, yang diperlukan dan dibutuhkan oleh konselinya itu, begitu. Baik Bu, ini kita membahas tentang BKI yang ada di Unisba Blitar Bu. Boleh. Apa keunikan yang dimiliki oleh Prodi Bimbingan Konseling Islam? Jadi Prodi Bimbingan Konseling Islam ini yang pertama adalah Prodi BKI satu-satunya di Blitar Raya. Ya, kemudian secara umumnya, secara nasionalnya dalam BKI Unisba ini memiliki salah satu keunikan, yaitu kami memasukkan kearifan lokal dalam proses pembelajarannya. Jadi contoh, misal pada mata kuliah bimbingan pranikah dan psikologi keluarga, di dalamnya kita juga mempelajari bagaimana kearifan lokal dalam hal ini suku Jawa. Nah, jadi bagaimana keluarga Jawa dalam sudut pandang psikologi, kemudian dalam sudut pandang bimbingan konseling, seperti itu. Berarti juga dipelajari ya Bu seperti itu? Iya, betul. Biar tetap melestarikan kearifan lokal itu sendiri. Karena kan kebanyakan masyarakat Blitar ya Bu ya itu masih rekat dengan budaya Jawanya itu tadi. Kemudian budaya-budaya Jawa yang ada di Blitar ini pun juga kami melihat dari sudut pandang bimbingan konseling serta psikologi juga. Baik. Oke Bu,
Apa saja skill yang akan dikuasai mahasiswa BKI saat kuliah di prodi BKI itu sendiri? Jadi ada beberapa keahlian yang kami bekali untuk mahasiswa agar nantinya bisa menjadi konselor yang profesional, begitu ya. Nah, yang pertama yaitu adalah bagaimana berkomunikasi secara empatik. Karena dasar daripada konseling itu adalah empatik, begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknik-teknik konseling tentunya, karena intinya di situ. Nah, selanjutnya ada assessment psikologi. Kemudian selain itu juga bagaimana kita bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh klien itu sendiri. Asesmen psikologi tadi ya Bu ya? Itu yang seperti apa Bu? Yang dimaksud dengan asesmen tadi? Asesmen psikologi atau penilaian dalam psikologi yang dalam bimbingan konseling ini lebih ke asesmen sederhana. Jadi misalkan bagaimana dalam bimbingan konseling ini kan bisa, bimbingan konseling Islam ini kan bisa di bidang sosial, pendidikan maupun keagamaan. Contoh ketika di bidang pendidikan. Jadi asesmen yang sederhana itu misalkan untuk menilai gaya belajar siswa seperti apa yang cocok untuk siswa antar siswa yang satu dengan siswa yang lain, seperti itu. Kemudian dan juga kemudian juga untuk membantu jenjang karir dia selanjutnya, seperti itu contohnya. Berarti kalau di kelas sendiri itu lebih banyak teori atau praktek, Bu? Dalam kelas BKI, kami dua-duanya kami lakukan secara seimbang. Jadi penguatan teori, ya teori-teori dalam bimbingan konseling Islam, dan juga kami mengintegrasikannya dengan praktik-praktik, menekankannya pada praktik-praktik, baik itu di laboratorium bimbingan konseling dan juga pada sekolah, kemudian pondok pesantren maupun lembaga-lembaga sosial. Ini saya juga cukup penasaran ya Bu ya. Apa saja peluang karir yang mungkin nanti bisa cocok untuk prodi BKI itu sendiri? Jadi prospek kerjanya nanti sebagai lulusan bimbingan konseling Islam dapat bekerja sebagai konselor di bidang atau lembaga keagamaan. Misalkan Kemenak, penyuluh pada Kemenak juga bisa, ya. Kemudian juga konselor di dunia pendidikan atau biasanya kita sebut guru BK. Dan kemudian juga konselor di lembaga-lembaga sosial, ya, misalkan tempat rehabilitasi, dinas sosial maupun lapas anak dan lain sebagainya. Dan kemudian lulusan dari BKI ini juga bisa menjadi dai, ya. Bisa, karena kan kita juga mempelajarinya tidak hanya keilmuan ilmiah saja, namun juga nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya, dan tentu Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Seperti itu kita masukkan terintegrasi dalam pembelajaran dalam BKI. Begitu. Ternyata seorang alumni BKI, lulusan ya Bu ya, alumni BKI itu tidak hanya menjadi konselor tapi juga bisa menjadi seorang daiyah gitu ya Bu ya. Betul. Masya Allah sekali. Sobat Unisba, telah kita simak bersama, ternyata BKI itu tidak hanya melulu tentang curhat saja, ternyata lebih dari itu ya Bu. Mungkin sebagai penutup bisa disampaikan sedikit pesan atau quotes dari Bu Hana untuk Sobat Unisba yang menonton. Belajar bimbingan konseling Islam tidak hanya untuk tahu, tetapi untuk tumbuh dan menumbuhkan orang lain. Wah, Masya Allah sekali quotes dari Bu Hana ya. Ternyata sebagai seorang manusia kita harus, memiliki empati ya Bu berarti. Iya, betul. Yang menjadi dasar kita untuk menjadi konselor. Iya, dasar untuk menjadi konselor. Bagi kita sebagai manusia kan harus punya hati ya, itu harus digunakan dengan baik gitu ya Bu. Baik Bu Hana, terima kasih karena sudah sudah hadir dalam podcast ini untuk membagikan ilmu dan wawasan tentang bimbingan konseling Islam. Semoga nanti Sobat Unisba yang masih tertarik dan juga sangat ingin mempelajari dunia konseling bisa saja atau bisa langsung masuk dan daftar ke prodi BKI gitu ya Bu. Nanti akan ketemu Bu Hana ini. Siap. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe video kami karena kita akan up di video selanjutnya. Baik Bu, saya Dinda Aulia Harisma.
Saya Hana Atia Aksalini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.